Baik, sambil ini menunggu kawan karena sebentar lagi zuhur, saya mulai saja. Jadi mohon maaf terlambat karena ada beberapa hal Waalaikumsalam warahmatullahi yang tadi saya sedang di klinik periksa. Kemudian sekarang saya lanjutkan kemudian saya lanjutkan ada kegiatan fakultas sebentar. Tapi saya harapkan sudah dibaca tadi ya namanya PowerPoint yang telah saya bagikan kepada kalian. Baik, saya pikir jadi sudah dibaca semua yang PowerPoint yang saya bagikan tadi. Sudah dibaca semua atau belum baca? bacanya setengah. Belum baca setengah. Baik, kita diskusikan PowerPoint yang tadi saya kirimkan. Lalu nanti saya akhiri dengan tanya jawab dan penjelasan tentang tugas. Saya harap kalian sudah membagi PowerPoint dengan baik. Nanti filenya itu dikembalikan lagi ke sini, ke grup WA grup, hingga nanti saya bisa pantau siapa saja yang bertugas. Karena mulai pekan depan saya tidak lagi memberikan materi, bukan saya sendiri gitu yang berbicara, tapi kuliah akan kita dahului dengan presentasi kelompok melalui WA group. Saya minta ketua kelas untuk aktif mengingatkan teman-temannya suruh masuk semua, supaya tidak banyak nanti yang tidak banyak tertinggal dari materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, mari kita buka dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih lanjut kuliah, saya minta kalian mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofonnya. Ada akhlak yang kita akan diskusikan pada siang hari ini adalah akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kemarin kita sudah berdiskusi bersama mengenai akhlak kepada Allah dengan banyak sekali sifat-sifat yang bisa kita atau cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk akhlak pada Allah, maka pada kesempatan siang hari ini lanjut kepada akhlak, bagaimana cara kita berakhlak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini masih di bulan Maulid, hari lahirnya Nabi, bulan di mana lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kenapa kita harus berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ada beberapa alasannya, baik itulah secara agamis maupun secara logis. Secara logis begini, kita harus berakhlak kepada Nabi karena Nabi telah berjuang selama lebih 23 tahun. Nabi berjuang selama kurang lebih 23 tahun. Demi siapa? Demi kita semua. Agar kita bisa keluar dari gelapnya kesesatan menuju terang benderangnya cahaya Islam. Kemudian alasan kedua, Rasulullah SAW rela menanggung penderitaan, diboikot, dicaci maki, dituduh penyihir, penyair, bahkan menghadapi usaha-usaha pembunuhan. Semuanya demi kita, bukan karena yang lainnya. Begitu pula Rasulullah SAW digambarkan dalam banyak riwayat, beliau sangat mencintai umatnya melebihi mencintai dirinya dan keluarganya sendiri. Bahkan menjelang akhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu berkata ummati, umatku. Bahkan satu riwayat beliau pernah katakan bahwa setiap nabi itu punya satu doa yang sangat mustajab, jadi pasti akan dikabulkan oleh Allah. Semua nabi-nabi sebelum saya, kata Nabi, telah mengungkapkan permohonannya kepada Allah ketika di dunia ini. Namun saya menyimpan doa itu untuk umatku nanti di akhirat. Jadi betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan satu riwayat beliau menganggap kita ini keluarganya. Jadi pernah Nabi SAW katakan, sungguh beruntung para keluargaku. Sungguh beruntung para keluarga. Maka sahabat kemudian mengatakan, inna kunna ahluka ya Rasulullah SAW. Bukankah kami ini adalah keluargamu, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi SAW jawab? Oh bukan, kamu adalah sahabatku. Keluargaku adalah mereka yang tidak berjumpa denganku, tidak hidup semasa denganku, namun beriman akan seluruh ajaranku. Nah ini, jadi kita ini dianggap Nabi keluarganya. Cintanya Nabi kepada kita ini melebihi
cintanya kepada keluarganya sendiri. Baik, lalu landasan agamis apa? Beriman pada Allah, beriman dan berakhlak pada Allah harus diikuti dengan beriman dan berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah ditetapkan uswah hasanah, contoh yang baik. Begitu juga dalam banyak firman, ya, dalam banyak ayat yang lain. Allah firmankan, wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, cinta pada Rasul, maka dia taat juga pada Allah. Dia juga cinta kepada Allah. Beliau diutus oleh Allah ini untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk semua, untuk seluruh alam, baik itu manusia yang beriman maupun belum beriman. Manusia yang tidak terlepas dari segala macam ras, kulit, bangsa, sukunya. Nabi diutus untuk semua umat manusia. Kedatangan beliau sebagai utusan Allah ini rahmat ya, rahmat bagi seluruh alam. Baik, saya lewati poin yang ini. Nah, sekarang kita fokus pada 3 hal saja. Bagaimana sih cara kita berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, kita berakhlak pada Nabi itu harus mencintai Nabi dan memuliakan beliau. Cinta kepada Nabi dan memuliakan beliau. Jadi pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan ya, bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu kemudian tangan Umar digenggam oleh Rasulullah. Tangan Umar yang sebelah kanan digenggam oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar berkata, "Wah ya Rasulullah SAW, innaka," jadi sesungguhnya engkau wahai Rasul, ahabbu ilayya, sesungguhnya engkau lebih kucintai ilayya kepada diriku sendiri, min kulli syai', dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku saja. Jadi Umar tetap katakan, wahai Rasul, engkau itu saya lebih cintai dirimu itu dari segala sesuatu kecuali diri saya sendiri. Apa kata Nabi SAW? Lah, tidak demikian wahai Umar. Kamu tidak benar cara cintamu, kecuali engkau mencintai diriku melebihi semuanya dan termasuk melebihi dirimu sendiri. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Oh, kalau begitu sekarang saya mencintaimu wahai Rasulullah melebihi diriku, melebihi segala sesuatu dan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Nah, kemudian Umar berkata, Nabi katakan sodaqah. Maka saat ini kamu sudah benar, cara cintamu sudah benar. Nah, dalam riwayat Bukhari Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya ini jadi orang yang lebih dia cintai dari dirinya sendiri, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dari seluruh manusia semuanya. Ini kata Nabi SAW. Jadi cara kita berakhlak pada Nabi pertama harus cinta kepada beliau. Maksudnya apa? Tidak boleh cinta kita kepada diri kita, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada orang lain, menghalangi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita cinta kepada yang lain, pada diri kita, pada anak kita, istri kita, keluarga kita, tetapi tidak boleh cinta kita itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Karena cinta sama seseorang, kemudian kamu rela berzina misalkan. Karena cinta kepada seseorang, kamu rela berbohong kepada orang tuamu. Karena cinta kepada seseorang, lalu kamu berani untuk melanggar batasan-batasan syariat. Maka ini bukan cinta. Ini bukan cinta. Ya, ini adalah nafsu. Bukan cinta. Ini adalah nafsu. Baik. Maka sekali lagi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh, cinta kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh bertentangan dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebentar ini ada gangguan. Ini wajah saya belum kelihatan. Sudah. Baik. Kita lanjutkan. Ya, cara yang kedua untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, bentuk cinta kepada Rasul adalah dengan mentaati Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebentar sebelum ke sana kita lihat dulu bagaimana ekspresi cintanya, menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta pada makhluk yang lain, mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam yang sampai kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, mencintai semua berita yang disampaikan oleh Nabi, berjuang menegakkan, mengembangkan dan membela ajaran di bawah Rasulullah SAW, memuliakan keluarga, sahabat dan orang-orang yang dicintai Nabi SAW, serta membenci perbuatan orang-orang yang menghina Nabi SAW. Jadi orang yang menghina Nabi, kalau kita betul cinta kepada Nabi, kita benci bukan kepada orangnya, tapi pada perbuatan penghinaan yang dilakukan. Contoh kasus yang viral sekarang. Bagaimana dengan penghinaan yang dilakukan Presiden Prancis misalkan? Maka bentuk ekspresi kita ya marah. Misalkan ada ajakan boikot produk Prancis. Kalau memang cara kita menghukum hanya bisa lewat sana saja, sebab kita tidak punya kekuasaan untuk mengadili dia, tidak punya power untuk menghakimi dia lewat jalur yang resmi yang diatur oleh konstitusi, tidak punya karena dia kepala negara dan sebagainya. Maka cara kita sebagai rakyat biasa yang mencintai Rasulullah SAW adalah tadi salah satunya dengan melemahkan dia dari segi ekonomi dengan cara boikot produk Prancis tadi. Meskipun tidak semua umat Islam sepakat, tetapi menurut saya pribadi ini ekspresi kita cinta kepada Nabi ya sudah. Yang siap untuk boikot produk Prancis ya boikot. Saya pikir juga tidak banyak produk Prancis yang kita konsumsi ya. Paling juga kita minumnya, kalau apalagi mahasiswa ya sulit minumnya aqua. Ya syukur kalau sudah bisa minum air isi ulang. Kalaupun pakai air galon ya yang lain silakan. Jadi ini bentuk cinta kita. Salah satu bentuk cinta itu adalah membenci semua yang menghina Nabi SAW. Baik. Lalu kemudian yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Jadi bukti kita berakhlak pada Nabi itu dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah maka ikuti saya. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Begitu juga Nabi SAW katakan dalam banyak riwayat perintah untuk mengikuti beliau langsung tanpa mengikuti Nabi SAW dalam setiap ibadah. Dikata Nabi SAW, kalau kamu melakukan urusan-urusan duniamu fasna'ila fa'ilaikum, maka kembalikan kepada dirimu sendiri. Walakin idza taf'alu min amri dinikum, apabila kalian melakukan sesuatu dari urusan agamamu, fa'ilayya, maka kembalikan kepada saya. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau kamu betul berakhlak kepada Rasul, maka kembalikan semua urusan agamamu kepada saya. Lalu kata Quran apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin yang beriman dan mukminah yang beriman ketika Nabi, Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, kemudian dia cari cara atau solusi yang lain. Ditetapkan cara berpakaian oleh Nabi, dia cari cara yang lain, gaya yang lain. Ditetapkan cara makan oleh Nabi, dia cari yang lain. Ditetapkan oleh Nabi cara sholat yang benar, dia cari cara yang lain. Nah ini tidak boleh, berarti tidak cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi yang benar adalah ittiba'us sunnah. Yang terakhir, cara kita mengekspresikan cinta kepada Nabi adalah mengungkapkan sholawat dan salam, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan ini bukti cinta. Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Nah, ini sholawat ini satu-satunya ibadah yang Allah anjurkan kepada hambanya. Selain itu Allah juga melakukannya. Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya malaikat Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman, solawatlah kepada Nabi. Solawat dari Allah kepada Nabi ini peninggian derajat. Dan ini ungkapan tingginya derajat Rasulullah di sisi Allah. Solawat dari malaikat untuk Nabi memintakan ampun untuk Rasulullah SAW. Begitu juga solawat kita kepada Nabi itu bukan untuk Nabi, tetapi demi kebaikan diri kita sendiri. Karena Nabi sudah pasti masuk surga. Kita ini yang belum jelas masuk surga apa enggak.
Karena setiap satu kali sholawat yang kita lakukan, karena sayangnya Allah pada Nabi, Allah akan balas 10 kali. Man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi asyram. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi 1 kali, Allah akan solawat kepadanya, maka Allah akan ampuni dia, Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan naikkan derajatnya sampai 10 kali. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena sudah adzan, saya pikir ini sekedar penjelasan dari saya. File PowerPoint-nya sudah saya berikan tadi. Silakan kalian pelajari lagi lebih banyak. Kalaupun ada pertanyaan nanti lewat grup WA saja ya. Kemudian karena sudah adzan saya mau ke masjid. Kemudian untuk mengenai rincian tugas, saya juga akan segera jelaskan lewat WA. Kemudian nanti saya akan upload contoh video tugas yang telah pernah digunakan oleh kakak kelas kalian, ditampilkan oleh kakak kelas kalian di semester-semester yang lalu. Nanti saya upload di YouTube, kamu buka, kamu lihat bagaimana cara melaksanakan tugas akhlak. Bukan PowerPoint saja, ada video praktek yang harus kamu tampilkan setiap kali akan mempresentasikan materi tugas yang kalian ambil. Intinya sekarang saya minta file yang tadi saya kirim, file tugas Word itu kamu isi dengan nama kelompok dulu, kembalikan lagi filenya ke WA grup kita yang sudah terisi dengan nama kelompok masing-masing. Nah, kemudian nanti saya jelaskan rincian tugasnya, teknis pelaksanaannya, dan bagaimana prosesnya nanti ketika presentasi. Intinya nanti pekan depan itu sudah mulai presentasi. Jadi tidak lagi saya sendiri yang menyampaikan materi. Baik, saya pikir cukup dulu. Mari kita sholat berjamaah. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.